Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Ardeni dari kelas IPS 1 akan mempresentasikan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Abstrak. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata dasar masdar, kata kerja nafadu yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam. Ilmu dakwah didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan-tuntutan tentang bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, dan atau melaksanakan suatu ideologi atau agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Selama kurang dari 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menjalankan misi dakwahnya. Banyak prestasi yang ditorehkan Nabi dengan sikap kasih cinta beliau. Dakwah adalah bagian yang tidak terpisah dari pengalaman keislaman seseorang. Karena itu, tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut sesuai dengan akidah ajaran Islam. Inti tindakan dakwah adalah perubahan kepribadian seseorang, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan tujuan dakwah seharusnya bersifat dinamis dan progresif, yaitu sebagai suatu proses yang indikator keberhasilannya berbeda antara satu objek dakwah dengan objek dakwah lainnya. Merumuskan tujuan dakwah bermanfaat untuk mengetahui arah yang ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas dakwah menjadi kurang terarah, sulit diketahui keberhasilannya, dan bisa jadi akan menyimpang dari target dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itulah, setiap dai ketika mau melaksanakan dakwah hendaknya membuat tujuan dakwah yang jelas dan terperinci. Bagian 1. Metode dakwah yang digunakan. Metode dakwah yang digunakan Rasulullah SAW sebagai berikut, yaitu mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat, memproklamasikan keesaan Tuhan. Bab 2. Lama waktu ketika dakwah di Madinah. Nabi Muhammad Allah angkat menjadi Rasulullah Nabi Muhammad Allah angkat menjadi Rasul ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 3 tahun awal Nabi berdakwah dengan cara bersembunyi, dan 10 tahun sisanya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, kemudian turun ayat untuk berhijrah ke kota Yastrib, yang namanya sekarang diganti menjadi Madinah. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Nabi Muhammad wafat di Madinah. Bab 3. Fungsi dan tujuan dakwah di Madinah. Pertama, yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kedua, mengadakan perjanjian dengan orang muslim. Ketiga, membentuk masyarakat sesuai ajaran Islam. Keempat, mengajarkan pendidikan ekonomi, politik, dan sosial. Bagian keempat, keistimewaan dakwah Rasulullah. Dengan keindahan dan kesempurnaan Allahnya merupakan jawaban dari masalah yang menimpa kaum muslimin dengan segenap sumber daya dan perangkat yang dimiliki, tampil sebagai sinar cahaya Islam kembali kepada keutuhan Islam. Ajaran Rasulullah SAW dalam kegiatan dakwah disajikan dengan sistematis dan esoteris yang menyentuh unsur kebatinian dan kejiwaan umat Islam. Rasulullah merupakan sosok yang paling ideal, yang menjadi contoh dan panutan dalam segala hal. Ia adalah seorang sahabat yang baik hati, juga seorang pemimpin yang bijaksana, seorang suami yang sayang keluarga, seorang dai yang santun dan lembut. Misi dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan khusus, di mana dalam hal yang berada dalam misi para nabi terdahulu, keistimewaan ini terdapat dalam materi ajaran yang didakwahnya oleh beliau, yaitu ajaran Islam.
Oleh karena itu, keistimewaan-keistimewaan itu merupakan keistimewaan Islam itu tersendiri. Terima kasih, sekian presentasi saya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya terbantah dalam mempresentasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.